Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu wilayah penyumbang kasus COVID-19 terbanyak di Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov Jabar dinilai tidak berhasil menurunkan kasus COVID-19 di Jawa Barat. Berdasarkan data dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat, hingga Selasa 2 Februari 2021, tercatat ada 153.000 kasus terkonfirmasi COVID-19 di Jawa Barat. Angka ini meningkat 2.966 kasus dibandingkan hari sebelumnya. Jumlah kasus yang tinggi menjadikan Provinsi Jawa Barat menempati posisi kedua jumlah kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia. Sejumlah langkah pun dilakukan untuk menekan laju penularan COVID-19. Di antaranya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mulai 11 Januari hingga 25 Januari lalu. Namun berdasarkan data dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar atau PIKOBAR, terjadi penambahan sebanyak 55.000 kasus konfirmasi positif COVID-19 mulai sejak tanggal 11 Januari hingga 31 Januari 2021. Jumlah ini meningkat hampir 2 kali lipat jika dibandingkan dengan periode 7 Desember hingga 31 Desember yang mencapai angka 28.000 kasus. Menanggapi hal ini, Ketua Harian Satgas COVID-19 Jawa Barat Daud Ahmad mengatakan, PPKM hanya satu dari banyak kebijakan yang dilakukan untuk menekan penyebaran virus ini. Menurut Daud, pemerintah Provinsi Jawa Barat masih terus berupaya untuk menurunkan kasus COVID-19 di Jawa Barat. Hal ini bisa dilihat dari jumlah tes masif yang konsisten dilakukan Pemprov Jabar. Hingga Selasa 2 Februari, sudah ada sebanyak 983.000 tes PCR yang dilakukan oleh Pemprov Jabar. Dengan rata-rata jumlah tes mencapai 40 hingga 50.000 tes per minggu. Namun Daud mengakui masih ada kekurangan setelah tes dilakukan, yaitu masih minimnya tracing dan treatment yang dilakukan ke warga yang positif untuk menjalani tes masif. Saya pikir ini kita masih harus ditingkatkan di pelacakan ya, dan juga di treatment ya. Artinya kan seharusnya setelah testing ya, standar WHO itu dari satu orang yang positif itu bisa di trace 30 orang yang kontak erat dengan yang bersangkutan. Hari ini kita masih di angka 1 positif 4 yang bisa di trace. Nah, dari hasil tracing ya, kemudian ada yang positif harusnya dilanjutkan dengan isolasi. Nah, isolasi ini kelihatannya ini harus dilakukan di pusat isolasi, tidak di isolasi mandiri di rumah-rumah ya. Karena ada beberapa kasus juga isolasi di rumah ternyata dia memaparkan ke keluarganya. Ini yang karena ya mungkin bisa kondisi rumah atau mungkin juga yang isolasi ini tidak disiplin. Menurut epidemiolog Griffith University Australia Diki Budiman, masih tingginya penambahan kasus COVID-19 di Jawa Barat menunjukkan bahwa upaya penanganan COVID-19 belum maksimal. Meskipun kapasitas tes Jabar sudah memenuhi standar 1% dari jumlah penduduk, namun tingkat penyebaran atau positivity rate Jabar masih melebihi standar WHO, sehingga kapasitas tes harus ditingkatkan. Selain itu, keterbukaan informasi dan data kepada masyarakat juga perlu diperbaiki, sehingga masyarakat tidak mengendurkan kewaspadaan saat pandemi. Menurut Diki, jika opsi lockdown tidak bisa dilakukan, maka yang terpenting pemerintah daerah harus memaksimalkan 3T untuk menekan laju penyebaran COVID. Kurva Jawa Timur trennya meningkat, artinya respon yang dilakukan oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota ini tidak sesuai dengan besaran masalahnya ini. Ya, jadi dan itu yang harus direview oleh mereka bahwa terutama di aspek 3T-nya, karena itu yang paling penting untuk melandaikan kurva ini. Jadi kalau misalnya kita gagal dalam mendeteksi sebagian atau katakanlah 80% dari kasus kontak, ya ini nggak akan landai. Nah, itu yang harus dilihat. Kemudian bahwa kita tidak melakukan strategi testing sesuai dengan skala penduduknya. Saat ini PPKM di Provinsi Jawa Barat masih terus berlangsung hingga 8 Februari mendatang. Hal ini dilakukan karena kasus harian di Jawa Barat masih tinggi, yaitu rata-rata terjadi penambahan 3.700 kasus per harinya. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung.